Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Sifati Safwah lil Imam Abil Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn al-Jauzi nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. At-tabqatul ula min as-sahabah Sayyiduna Ammar ibn Yasir ibn Ammar ibn Malik radhiyallahu anhu ila qawlihi wa an Amirin qala su'ila Ammarun an mas'alatin faqala hal kana hadha ba'du qalu la qala fada'una hatta yakuna fa idza kana tajashamnaha lakum wa an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Ubzi an abihi an Ammar ibn Yasir annahu qala wa huwa yasiru ila Siffin Siffin ايوه وهو يسير إلى سفين إلى جنب الفرات اللهم لو أعلم أنه أرضى لك أني أن أرمي بنفسي من هذا الجبل فأطرد ايش من هذا الجبل فأتردى atau fa'utaradda, yani dilempar. Utaradda itu taraddi min fawqal jabal yasqut, atau dilemparkan. An armiya binafsi fa'ataradda berarti an armiya binafsi min hadzal jabali fa'ataradda fa'asquta faja'altu walau a'lamu fa'altu fa'altu, saya akan lakukan. Walau a'lam فأسقط فعلت ولو أعلم أنه أرضى لك أني أن ألقي نفسي في الماء فأغرق نفسي فعلت وإني لا أقاتل إلا أريد وجهك وأنا أرجو أن لا تخيبني وأنا أريد وجهك. وأن عبد الله بن سلمة قال رأيت عمار بن ياسير يوم سفين سيخا آدم في يده الحربة وإنها لترعد فنظر إلى عمرو بن العاص معه الراية فقال إن هذه الراية قد قاتلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهذه الرابعة والله لو ضربونا حتى يبلغون سعاف هجر لعرفت أن صاحبنا على الحق وأنهم على الضلالة. وعن أبي سنان الدؤلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمار بن ياسير دعا بشراب فأتي بقدح من لبن فشرب منه ثم قال صدق الله ورسوله اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آخر شيء يرويه من الدنيا صبحة لبن ثم قال والله لو هزمونا حتى يبلغون سعاف حجر لعلمنا أننا على حق وأنهم على باطل. قال أهل السير قتل عمار بسفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قتله أبو الغادية ودفن هناك في سنة 37 وهو ابن 3 وقيل 94 سنة رضي الله تعالى عنه. سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أحد السابقين الأولين. Beliau adalah orang yang pertama masuk dalam Islam dan tersiksa di awal Islam sampai ibunya terbunuh, ayahnya juga tersiksa parah sampai wafat terbunuh di dalam perjuangan mereka. Sayyidina Ammar orang yang dicinta dan disayang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian itu sudah nempel terus bersama Rasul selalu dalam perangnya. Dan kita pernah bawakan bahwa ketika mereka sedang membangun Masjid An-Nabawi, pertama kali membangun masjid, orang-orang bawa satu batu, bataknya itu bawa satu aja, gede. Sedangkan Ammar disuruh bawa 2 ente, bawa 2. Ya, kata mereka, Sayyidina Ammar mengatakan ya Rasulullah qataluni, mereka membunuh saya, canda sebenarnya. Kata Rasulullah la laysu biqatiluk, innama taqtuluka al-fi'atul baghiyah. Kata bingung dia, apa ini omongan? Kata Rasulullah, bukan, mereka tidak membunuhmu. Yang akan membunuhmu adalah kelompok pemberontak yang salah. Mereka nggak tahu apa yang akan terjadi. Ini omongan setelah wafatnya Nabi sekian tahun nanti bakal terjadi. Tentang wafatnya Sayyidina Ammar. Terus Rasulullah juga ngasih tahu bahwa Ammar ini
akhir kali minumanmu adalah minum susu di pagi hari. Nanti itu adalah akhir minumanmu di hari tersebut. Berarti ente bakal mati hari itu. Udah kasih tanda lagi matinya. Setelah itu kejadian Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Umar masih aman, nggak ada terjadi apa. Sayyidina Uthman menjadi khalifah bertahun-tahun aman. Di akhir-akhir khilafah Sayyidina Uthman terjadi fitnah. Tuduhan-tuduhan kepada Sayyidina Uthman sampai terjadi terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan. Terpecahlah orang-orang, terbagi dua. Ada yang membaiat Sayyidina Ali langsung dan menerima baiat beliau, dan itu yang resmi memang. Ya, dan diakui oleh sesuai dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi atau pihak lain mereka tidak mau membaiat tetapi menuntut untuk mencari pembunuh Sayyidina Uthman. Walhasil orang terbagi dua. Terbagi dua kelompok. Kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan bersama Amr bin Al-As, sekongkol mereka berdua untuk tetap dalam tuntutan mereka. Dan kelompok yang lain Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan khilafahnya, bahwa beliau adalah khalifah yang dibaiat secara resmi. Dan muskilahnya lagi, masalahnya lagi yang membuat rancu adalah apa? Mereka juga dibaiat. Jadi Muawiyahnya dibaiat sebagai khalifah. Padahal nggak resmi, karena nggak mungkin khalifah dua. Alhasil singkat cerita terjadi peperangan, dipanas-panasin. Padahal Sayyidina Ali tidak pengen adanya perang sama sekali antara Muslim dengan Muslim. Tapi mau tidak mau harus terjadi seperti itu. Wahwa maktub, fitnah. Mereka semua para sahabat yang jujur, yang tulus, mereka mengira bahwa mereka benar. Yang sana mengira bahwa mereka benar, ijtihad, bahwa ini tindakan yang terbaik, harusnya begini. Sedangkan yang lain bilang enggak, tindakan yang terbaik adalah begini. Dan sahabat terbagi, ada yang ngikut Sayyidina Ali, ada yang ikut Sayyidina Muawiyah, ada yang nggak mau ikut sama sekali. Nah ini fitnah, ini terjadi seperti Sayyidina Al-Bara, ya, Sayyidina Bara bin Azib, idza altaqal musliman bi hadits hadza, idza altaqal musliman bi sayfihim, khalas, ma atba. Ana nggak ikut-ikutan, terserah. Pasti ada yang benar, cuman ana nggak berani. Sayyidina Ammar tahu, ngelihat, merasa mana yang paling benar, mana yang ada Ali yang paling benar. Dia ngikut dengan Sayyidina Ali. Sampailah terjadi perang di judul perang ini namanya perang Siffin. Dan kejadiannya terjadi seperti yang diceritakan tadi. Walaupun ini bukan mau membicarakan tentang kejadian itu, tapi karena Sayyidina Ammar adalah salah satu ikon penting di dalam kejadian ini sebagai penentu. Nah, ketika mereka berperang nanti disebutkan. Sebelumnya di sini ditanya Sayyidina Ammar tentang suatu permasalahan belum pernah terjadi. Ya Ammar, apa hukumnya begini-begini? Kok aneh pertanyaannya? Emang udah terjadi? Alah, belum terjadi. Cuman kita prediksikan mungkin aja bisa terjadi. Nah, kalau udah terjadi nanti bakal diurusin, kita pikirin apa jawabannya. Sekarang belum terjadi, ngapain Anda pikirin? Itu banyak dari sahabat begitu. Ya, nggak mau mikirin masalah-masalah yang belum terjadi nantinya. Taib. Kemudian di sini diceritakan an Ammar bin Yasir an-Naugal wa huwa yasir ila Siffin ila jambil Furat. Sayyidina Ammar walaupun dia tahu posisi yang terbaik adalah dan benar adalah Sayyidina Ali, dia tetap takut. Dia mengatakan, Allahumma law a'lamu annahu arda laka anni an armi bi nafsi min hadzal jabal fa ataradda fa asqut fa fa'altu. Ya Allah, ana lagi jalan ini, jalannya ana ngeri mau perang dengan muslimin. Ana benar atau enggak? Cuman ana enggak, dengan istikharahnya, dengan apa yang dia tahu, ini yang terbaik. Ya Allah, kalau seandainya engkau tahu yang terbaik untuk saya adalah loncat dari gunung ini sehingga saya mati, saya akan loncat ya Allah. Berarti ana lagi nyari kebenaran ya Allah, bukannya ngikutin hawa, bukan ngikutin keinginan nafsu aja. Lalu beliau juga mengatakan, "Lau a'lamu annahu arda laka anni an ulqi nafsi fil ma'," atau kalau seandainya aku tahu bahwa yang paling engkau ridhoi adalah saya melemparkan diri ke air sehingga saya tenggelam, mati tenggelam. Fa'altu, saya akan mengerjakan itu ya Allah. Qalu wa inni la uqatilu illa uridu wajhak. Ya Allah, saya sekarang ini tidaklah berperang kecuali menginginkan wajahmu, untukmu ya Allah. Wa ana arju an la tukhayyibni wa ana uridu wajhak. Dan saya berharap engkau tidak menyia-nyiakan keinginanku atau niatku karena aku menginginkan wajahmu. Kemudian beliau mengatakan, Ra'aitu Ammar, ini siapa? Abdullah bin Salamah mengatakan, Ra'aitu Ammar bin Yasir yaum Siffin syekhan Adam biyadihi harbah. Saya lihat Ammar bin Yasir di waktu perang Siffin, udah tua, syekh,
Adam, agak kulit hitam. Biyadihi al-harbah, dia memegang tombak. Wa innaha latar'ad, getar. Fanadhara ila Amr bin al-As wa ma'ahu ar-rayah. Dia ngelihat kepada Amr bin al-As dan dia memegang rayah. Amr bin al-As di pihak yang lain. Inna hadhihi ar-rayah qad qataltuha ma'a Rasulillah 3 marrat wa hadhihi ar-rabi'ah. Saya sudah berperang dengan Rasulullah SAW dengan rayah seperti itu 3 kali dan ini yang keempat. Wallahi law darabuna hatta yablughuna si'afa hajar la araftu anna sahibana 'ala al-haqq wa annahum 'ala dhalalah. Demi Allah, kalau mereka memerangi kita sampai kita terusir ke daerah yang jauh, si'af hajar maksudnya tempat jauh, tetap saya tahu bahwa teman saya Sayyidina Ali itu yang hak dan mereka yang dhalal, mereka yang salah. Ya, karena dia juga punya petanda. Dia tahu Sayyidina Ali yang benar dan Rasulullah udah bilang taqtulukal fi'atul baghiyah. Yang membunuhmu, yang memerangimu adalah kelompok yang pemberontak yang salah. Hadits yang atau selanjutnya juga begitu. Raitu Ammar bin Yasir da'a bi syarabin. Ya, saya lihat Ammar bin Yasir meminta minuman waktu pagi-pagi dia capek udah. Ya. Ketika dikasih fa'utiya bi gadahin min labanin, susu. Sudah pas minum, sadaqallahu wa rasuluh. Benar omongan Allah dan Rasulnya. Hah, ada apa? Al-yawm alqal ahib. Hari ini ana bakal ketemu kekasih-kekasihku. Hari ini ana mati. Matinya dianggap apa? Bertemu dengan kekasih. Muhammad dan wa hizbah. Siapa mereka? Muhammad dan kelompoknya. Kenapa? Rasulullah SAW qala inna akhira syai'in yarwihi fid dunya subhatu laban. Terakhir kali yang akan mengenyangkan dia di dunia ini adalah pagi-pagi meminum susu. Ya, mengenyangkan dia susu. Dan ini akhir, dan ini lagi perang. Tsumma qala wallahi law hazamuna hatta yablughuna si'afa hajar la'alimna anna 'ala haqq wa annahum 'ala batil. Demi Allah, kalaupun mereka mengalahkan kita semua sekarang ini sampai kita terusir ke tempat yang jauh, saya tetap meyakini dan tahu bahwa kita berada dalam posisi yang hak benar dan mereka yang salah. Ya, akhirnya terbunuh. Setelah terbunuh, banyak para sahabat ngelihat Ammar terbunuh. Siapa yang bunuh? Dia berada di pihak Sayyidina Ali. Mikir mereka. Katanya setelah kewafatnya Sayyidina Ammar, banyak sahabat-sahabat yang keluar dari peperangan itu. Yang tadinya di pihak yang sebelahnya, mereka keluar. Kenapa? Rasulullah udah bilang, taqtulukal fi'atul baghiyah. Berarti kami baghiyah. Berarti kita yang salah. Keluar mereka. Ya, dengan tanda dari Rasul SAW. Kalau ahlus siyar, qutila Ammar bisiffin. Ya, Sayyidina Ammar itu terbunuh di peperangan Siffin. Siffin itu mantiqah, tempat, ya, nama tempat. Ma'a Aliyin, ma'a berarti dia memang bersama Sayyidina Ali, artinya di kelompoknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Qatalahu Abul Ghadiyah wa dufina hunaka fi sanat 37 di tahun 37 wa ibn thalath atau 94. Beliau usianya adalah 93 atau 94 tahun. Makanya 90. Wah, sampai getar ya, waktu mau ikut, tapi ikut perang. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Hadha Ammar bin Yasir. Alih dulu deh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر ربي وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.